Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, mau mualaf lagi cuma dengan setitik dan beberapa hal dan pertimbangan ya. Karena dari tadi kita menyimak ya perdebatan di antara beliau, Fine Grace ini. Kalau kita melihat dari profilnya seorang Cindo teman-teman ya. Nah, jadi dia heran ini Bang Juma kok ngebahas-bahas agama kami. Akhirnya dia memberanikan diri untuk naik. Setelah si Chris memberikan diri untuk naik, dibongkarlah oleh Bang Juma di balik apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendeta. Di mana apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta melenceng daripada pemberitahuan Yesus. Lalu inilah yang membuat di akhir video kita lihat kesaksian daripada dia setelah begitu banyak yang dijelaskan oleh Bang Juma hingga kemudian dia sepertinya memantapkan dirinya untuk bersyahadat. Akan tetapi dia mengatakan dia takut dengan orang tuanya. Karena orang tuanya juga adalah orang yang berpengaruh penting terhadap gereja. Lalu gimana ini semua? Lalu kemudian dalam dialog ini dengan Bang Juma mengeluarkan satu statement terhadap bagaimana langkah yang harus dipilih oleh Grace. Yang itu sangat luar biasa dari saya. Daripada kita berlama-lama menanggapinya, mari kita saksikan cuplikan perdebatan ataupun diskusi daripada Fine Grace dan Bang Juma. Setelah itu kita lihat akhir daripada diskusi itu yang telah saya suguhkan dan telah saya sediakan. Kita nonton dulu diskusinya pelan-pelan. Nampak respon akalnya terhadap keadaan imannya itu sudah ada. Kenapa? Karena sudah ada cahaya yang masuk. Ya, saya berharap cahaya itu jangan dipadamkan. Terus belajar dengan niatan ingin mencari kebenaran. Insya Allah akan ketemu. Ya sebab itu dari kemarin sebenarnya udah bukan dari kemarin, udah cukup lama kan ngikutin Bang Juma itu kan. Cuman sempat naik dan kadang minta naik nggak dinaikin gitu kan. Siapa nih berani nganein ha? Wah parah moderator. Ngikutin dan ya dengar gitu kan. Kadang sempat dengar lagi kan kemarin pernah Bang Juma berkata kan, kalian itu menghina Yesus, menyembah Yesus atau menghina Yesus. Kok gitu ya? Kadang berpikir sendiri kan. Kok Bang Juma ngomong gitu ya? Kristen itu menyembah Yesus atau menghina gitu kan. Itu kok dulu Bang Juma bilang kayak gitu ya? Nah benar. Ini adalah satu logika yang harus dibuka Grace. Benar. Sekarang gini Grace, tinjau aja penyaliban Grace ya. Yang Grace harus tinjau penyaliban. Penyaliban itu pembunuhan seorang anak manusia atas keinginan Kristen apa bukan? Kristen mau ditebus dosa berarti keinginan dong. Apa keinginan mereka? Membunuh seorang manusia yang tak berdosa demi keinginan mereka ditebus dosa. Maka yang ditanyakan sebenarnya yang sedang memuji Yesus dan sedang menghina Yesus siapa? Memuji Yesus dalam Al-Quran mengatakan apa? Tidak mungkin Yesus itu terbunuh, tidak mungkin tersalib, diserupakan. Karena apa? Dia adalah hamba yang dilindungi. Dia adalah merupakan hamba yang diberkati Tuhan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisalati wa zakati madumtu hayya. Diberkati di setiap kehidupannya. Kisah para Rasul 3:13. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Dia yang termuliakan tidak pantas dibunuh secara keji tersebut. Akan tetapi kalau kita menanyakan umat mana yang mengagungkan Yesus, yang meyakini bahwa Yesus tidak mati terhina di atas tiang salib? Islam. Kalau enggak capek-capek ada ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu, karena sedang mengangkat seorang yang mulia tidak pantas mati terbunuh di atas terkutuk di atas tiang salib. Lalu kalau kita menanyakan ini matinya seorang anak manusia di tiang salib kemauan siapa? Ya karena telah dinubuatkan. Iya, kemauan siapa? Ya. Kemauan Kristen. Bahwa dia harus memang mati menebus dosa kita. Kemauan siapa? Kemauan kalian. Yang sedang memuji Yesus dan menghina Yesus siapa? Yang menghina adalah yang menginginkan seorang anak yang tidak berdosa ini mati terkutuk di atas tiang salib. Dan yang memuji adalah Islam yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati secara terhina. Ya jadi gini, saudari Grace. Masih ingat nggak kan Bang Juma itu Ingat, pernah bilang ingat. Yes, itu masih dan itu sering saya katakan itu. Jadi gini, ketika kemudian wakil presiden mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mendarat di Makassar Sultan Hasanuddin, disambutlah dia kan ya, disambut dengan meriah, lalu diumumkan oleh MC, alhamdulillah
adalah satu kebanggaan bagi kita warga Sulawesi Selatan, karena pada hari ini kita dikunjungi oleh yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran. Itu penghinaan atau kehormatan? Wapres. Ya, enggak, dia bilangnya presiden. MC-nya bilang presiden. Itu penghinaan atau itu penghargaan? Penghinaan, Paman. Penghinaan enggak itu? Penghinaan, Paman. Lah, wapres dibilang presiden. Penghinaan itu. Itu penghinaan, itu pelecehan itu. Begitulah Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya senang. Dipanggil Tuhan ya memang karena dia Tuhan, senanglah dia. Namanya dipakai untuk bernubuat dan bermujizat mengusir setan, ya senanglah dia. Tapi karena dia bukan Tuhan, diperlakukan selayaknya Tuhan, maka dia mengusir. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di hari penghimpunan nanti, di hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka penyembahnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Matius 7 nomor 22 nomor 23 membuktikan kebenaran itu. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa setiap orang yang mengingkari Allah, bahwa setiap orang yang kemudian menuhankan selain Allah, nanti setelah mereka terkejut setelah mati, mereka baru sadar, di mana yang aku sembah. Lalu mereka akan mencari sesembahannya, meminta pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap sesembahannya. Lalu sesembahannya mereka sadari ternyata itu tidak ada. Maka benar apa kata Bang Juma? Di dalam Matius, seharusnya ketika Yesus dipanggil Tuhan, senang dong. Dinubuatkan sebagai menubuatkan segala sesuatu di atas namanya, senang dong. Ya, menyembuhkan orang sakit di atas namanya, senang dong kalau dia memang Tuhan. Tapi kata Yesus apa? Enyahlah engkau. Lah Muslim tidak menuhankan, berarti tidak disuruhnya. Tidak bernubuat di atas namanya, tidak disuruhnya. Lalu mau kemana lari Kristen? Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang mereka cari, syuhada-syuhada mereka, ataupun apa yang mereka sembahkan selain Allah, itu tidak akan mampu bertanggung jawab di atas diri mereka sendiri. Lalu baru mereka sadar bahwa Allah lah Tuhannya. Lalu mereka kalang kabut meminta maaf kepada Allah, meminta dihidupkan kembali kepada Allah, agar mereka dapat menyembah Allah. Namun itu telah gagal. Namun itu tidak bisa diwujudkan lagi. Maka matilah, maka selamanya lah mereka dalam penyesalan, mereka di dalam neraka. Maka begitu banyak Allah memberitahukan laqad kafaral ladzina qalu huwal masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Ibnu Maryam itu sebagai Tuhan. Tetaplah mereka tidak percaya. Padahal begitu banyak Yesus telah mengatakan dalam kitabnya sendiri, waspadalah terhadap penyesat yang mengakui dirinya Kristus. Itu. Nah, kita lanjutin. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Nah, mana kehendak Bapa agar kita menyembah anaknya? Yesus ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita makan babi? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita merasulkan Paulus? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita menganggap surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi itu diimani sebagai firman Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar Taurat itu dianggap kutukan? Ada nggak? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita ke gereja, agar kita percaya kepada pastor dan pendeta? Ada nggak? Nggak ada. Jadi apa yang dilakoni hari ini oleh teman-teman Kristen itu bukan kehendak Bapa.
Maka siapapun yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka Yesus akan mengusirnya. Dan Yesus berkata, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi itu penghinaan itu. Ketika kemudian orang Kristen mengatakan, Yesus, kami sedih, betapa besar perjuanganmu, engkau rela mati demi kami. Itu penghinaan. Yesus, betapa mulia dirimu, engkau rela teraniaya, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh untuk dosa-dosa kami. Itu penghinaan bagi Yesus. Umat Islam mengatakan, tidak, Yesus kami tidak dibunuh, Yesus kami tidak ditelanjangin, Yesus kami tidak ditombak, Yesus kami tidak ditampar, Yesus kami tidak diludahin, Yesus kami tidak dibunuh. Maka siapa yang memuliakan Yesus? Umat Islam. Yohanes 15 nomor 13 nomor 14, Yohanes 16 nomor 13 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus hari ini? Kristen. Dengan apa? Dengan menyembahnya. Oh, Anda menghinakan dia. Yesus mengajarkan, mempraktekkan dan menteorikan menyembah hanya kepada hakikat yang ada di langit. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Bukan aku hanya utusan. Siapa yang menjalankan itu? Umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Orang Kristen mengikuti yang datang kepada Paulus, bahwa Yesus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang datang kepada Paulus, itu dilantiknya kemudian setara dengan pencipta langit dan bumi. Sebab Bapa itu esa, maka esa pula Yesus Kristus yang adalah perantara. 1 Timotius 2 nomor 5. Dengan kata lain, Paulus ingin menyetarakan antara Allah, antara Tuhan pencipta langit dan bumi dengan makhluk yang bernama Yesus tersebut. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tuh yang harus disemak. Bahwa juga Paulus dalam Galatia 1:8, apa yang disebutkan? Andaikan ada malaikat dari sorga menjabarkan Injil di luar apa yang kau jabarkan, terkutuklah dia. Ingat, kalau Paulusnya ngomong, andaikan ada malaikat, andaikan ada yang mengaku malaikat, itu masih oke. Tapi dia tidak bilang. Dia bilang, andaikan ada ya malaikat dari sorga. Ingat, hakikat daripada malaikat dari sorga pasti diperintahkan Bapa, pasti diperintahkan Tuhan. Kalau di luar apa yang Paulus pahami, maka terkutuklah dia. Wow, sangat keji. Makanya benar, Yesus bilang dia tidak membatalkan hukum Taurat. Dengan dalilnya Paulus, dia membatalkan hukum Taurat. Apa bunyi dalilnya? Dengan matinya dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dengan beraninya dia mengatakan hal tersebut untuk menunjukkan apa? Pikirkan lagi, Yesus yang kalian imani atau Paulus? Benar apa kata Bang Juma? Artinya Paulus sedang ingin mendoktrin bahwa Yesus Kristus yang datang kepadanya juga esa, sama seperti Allah itu esa. Berarti ada berapa esa? Ada 2 esa. Paulus sedang ingin menyamakan antara Yesus yang datang kepadanya dengan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Saudara Grace. Mudah-mudahan bisa menambah pembenaran ilmu saudari ya. Silakan. Ya, makasih Bang Juma atas pencerahannya. Sedikit Grace mengerti, berarti suatu penyembahan bagi dia itu malah terbalik ya, jadi suatu penghinaan ya jadinya ya kan? Ya iyalah. Jadi gitu ya. Kan kepada Oke teman-teman, ini yang kita tunggu-tunggu. Setelah 4 jam diinjili oleh Bang Juma,
Apa kemudian tanggapan daripada Grace? Dan ini menggemparkan. Dia takut sama keluarganya, padahal dia sangat ingin untuk mu'alaf dan bahkan membuat air matanya bercucuran karena penjelasan daripada Bang Zuma. Masya Allah. Mari kita lihat videonya. Oke teman-teman, mari kita saksikan videonya. Lagi posisinya belajar kayak gini dan udah percaya gitu ya kan, tanpa menyebutkan itu udah bisa sebaik itu Tuhannya. Iya, karena sudah ada prasangka positif terhadap pencipta langit dan bumi. Menggugurkan item-item kefasikan, kemusyrikan. Ada orang yang paham itu salah, tapi tak mau belajar. Ada. Ibarat hadiah. Iya. Banyak gift-nya dari Tuhannya. Oh, Ya itu dia makanya. di sini. Dan adalah hak prerogatif setiap hamba Allah, setiap manusia untuk mendapatkan hidayah. Karena di alam ruh memang kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pencipta. Tuh, di sini dia menanyakan, jadi bagaimana Bang Zuma? Kalau seandainya saya selama ini telah menghinakan Yesus dan menghinakan Tuhannya Yesus, bagaimana maklumnya dari Tuhan untuk saya? Kata Bang Zuma, kamu akan bersih seperti bayi baru lahir. Itulah yang membuat tersentuhnya seorang Grace yang mengatakan, ternyata Tuhan itu baik sekali ya Bang Zuma. Masya Allah, hidayah itu hak bagi orang yang mau ngambil. Jadi ibaratnya gini, kebenaran udah ada, tergantung satu, kamu mau ngambil ataupun tidak. Maka Grace, jemput hidayahmu Grace. Kita sudah mengakui. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi engkau adalah pencipta kami. Itu di alam roh. Jadi kenapa kemudian kita lupa tentang janji kita kepada Allah? Karena kita dibungkus oleh biologis. Kalau jasad sudah terlepas dari roh, maka semua rahasia-rahasia alam roh akan kita ketahui. Karena kita sudah kembali kepada alam roh. Qalu bala syahidna. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu di alam roh. Ketika kita masuk ke alam bumi ini, kita dibungkus oleh jasad. Jasad membutuhkan kemudian hal-hal yang bersifat biologis yang kemudian syarat dengan nafsu. Kira-kira lapar enggak orang yang mati itu? Enggak. Lapar enggak roh? Enggak. Kenapa? Karena tak ada keterikatan antara jasad dan roh. Nah ini yang saya ingin katakan. Bahwasanya setiap insan, anak Adam di hadapan Tuhan pada masa eksistensi sebagai makhluk biologis itu sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu dicipta dia, masuk ke alam bumi ini, diuji. Benarkah ucapannya ketika di alam ruh dia ingat atau tidak? Nah, sama seperti orang ujian. Ketika kita belum masuk ke kelas ujian, segala macam materi jawaban, soal jawaban itu kita tahu. 1 tambah 1 tambah 1 kali 2 tambah 3 tambah 5. Kita tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem, apa yang dimaksud dengan fotosintetis, apa yang dan seterusnya. Kita tahu itu sebelum masuk ujian. Oh, hafal kita. Hafal. Semua jawaban rumus-rumus kita hafal. Begitu masuk di meja ujian, apa yang terjadi? Ini kan sudah kupelajari, tapi apa ya jawabannya? Aku lupa gitu loh. Lupa dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sedang diuji. Begitu lonceng berbunyi tanda selesai ujian keluar,
barulah kita tersadar, tepuk jidat. Oh iya ya, aku jadi ingat jawabannya itu ini, jawabannya itu ini. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi di zona ujian. Benar teman-teman. Kita bisa merujuk daripada perkataan Allah, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Nah, ini kita bahas secara logika ya. Bahwa diciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Pertama dari manusia pertama. Adam telah tahu bahwa diri hakikat daripada penciptaannya itu untuk menyembah Allah. Lalu Adam beranak cucu dengan berbagai pola pikir. Hingga kemudian manusia dalam eksperiensi mencari Tuhan, mereka menobatkan Tuhan-Tuhan versi mereka. Contoh, Adam ini udah nyembah Tuhan. Tapi karena udah lahir anak-anak cucu, sistem informasi mulai samar. Ketika sistem informasi mulai samar, maka hadirlah Tuhan-Tuhan versi otak mereka sendiri. Mereka yang meng-create berhalanya, mereka tuhankan sendiri. Mereka yang buat Tuhannya, mereka tuhankan sendiri. Lalu kemudian apa beban yang kita dapati sekarang? Yaitu pewarisan daripada pemahaman-pemahaman orang dahulu tentang Tuhan versi-versi mereka. Tuhan adalah patung yang dibentuk yang seperti ini, tiba-tiba ada di dalamnya teofani daripada Tuhan. Lalu kemudian ada yang namanya di-create-nya manusia ataupun sosok Yesus Kristus kemudian di-create jadi Tuhan bagi mereka. Karena kelayakan daripada manusia apa? Yang namanya Tuhan apapun yang mau disembah. Mau nyembah tembok ya Tuhan bagi kamu. Tapi layaknya manusia menanyakan, pantaskah aku menyembah tembok? Sama seperti pantaskah aku menyembah manusia? Sedangkan aku tahu Tuhan Maha Kuat, lalu kenapa aku menyembah segala sesuatu yang maha lemah? Nah, jadi ketika kita dilahirkan, ya, awalnya di alam ruh kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu ketika kita dilahirkan, kita mengemban beban biologis, yaitu penurunan informasi daripada orang tua, di mana orang tua sudah terkontaminasi dengan pemahaman Tuhan bukan Allah. Maka saat itu tersalurkanlah kepada kita bahwa Tuhan itu bukan Allah. Lalu kemudian, bukankah kita dititipkan akal untuk menjadi pembanding bahwa apa yang diyakini oleh orang tuamu bukan menjadi keyakinanmu. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa seorang yang bayi yang lahir itu adalah fitrah. Lalu yang membuat dia menjadi Nasrani, yang membuat dia menjadi Yahudi, yang membuat dia menjadi penyembah patung, yaitu orang tuanya yang telah terkontaminasi daripada hal tersebut. Lalu apa yang menjadi patut bagi orang tuanya dan patut bagi seorang anaknya? Yaitu mencari Tuhan yang sebenarnya bukan daripada hasil keturunan. Karena kita bilang tadi bahwa Adam sudah benar menyembah Tuhannya, lalu diskomunikasi ini yang membuat manusia menciptakan Tuhannya, lalu berketurunan, lalu mewariskan Tuhan-Tuhan versi kepala mereka. Lalu Tuhan menurunkan Nabi Muhammad tentang informasi yang jelas tentang adanya Tuhan yang sebenarnya yang paling patut disembah daripada apa yang disuguhkan oleh otak manusia untuk disembah. Lalu kemudian, apa menjadi kelayakan bagi kita? Yaitu ketika ada kebenaran tentang Tuhan, jangan tolak, maka terima. Maka itu adalah informasi sendiri daripada Allah Ta'ala untuk Anda kembali yang telah tersesat di luar rumah, maka kembali ke rumah Anda, rumah yang fitrah, yaitu inna dina indallahil Islam. Masya Allah. Makanya Bang Juma menganalogikan tadi itu layaknya ujian. Setelah kita tadi ingat, setelah itu Allah berikan kita akal agar kemudian kita ingat lagi apa yang harus kita lakukan dan siapa yang harus kita tuhankan. Lalu jangan jadi wujud penyesalan. Ujian telah selesai, kita kembali, kenapa aku tidak isi itu? Kenapa aku tidak menjawab seperti ini? Jangan nanti menyesal setelah kematian. Kenapa aku menuhankan segala sesuatu yang bukan Allah, segala sesuatu yang memiliki kelemahan sama sepertiku. Masya Allah. Nah, inilah kesaksian daripada Grace. Mari kita lanjutkan videonya. Begitulah alam ruh, begitulah ruh kita ini. Begitu masuk ke tubuh, kita lupa akan dari mana kita berasal. Seperti apa dulu kita di alam ruh. Begitu keluar, berpisah dengan jasad, baru tersadarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dikatakan matinya orang yang beriman itu adalah ibarat bangunnya dia dari tidur. Dia bangun dari tidur. Sorry. Hidupnya orang-orang yang kafir itu seibarat tidur, nanti dia terbangun pada saat dia mati. Jadi ketika dia jasadnya sudah berpisah dengan ruh, baru dia tersadar, loh,
Waduh, waduh, kenapa waktu di bumi saya nyembahnya ke ini, bukan kepada Allah Tuhanku? Jadi semua kita ketika lepas dari ruh, keyakinannya cuma satu, la ilaha illallah. Karena tak ada lagi jasad yang mempengaruhi kita. Gak ada lagi jasad. Semuanya sudah kembali dalam bentuk roh. Nah, berbeda ketika kita mau masuk ke dalam surga atau neraka, jasad dan ruh kembali disatukan, lalu dibangkitkan untuk dihakimi oleh Allah. Saya kira begitu Cakaruk Duni Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada subuh hari ini bisa menjadi edukasi ilmu yang bermanfaat, terkhusus kepada saya sendiri. Demikian para sahabat, Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. 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 Gak ngantuk Bang Juma. Lalu gimana Grace? Semoga Mbak Grace bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Gimana Grace? Mantap penjelasan hari ini lumayan mantap Bang Juma. Terima kasih Bang Bukan Juma. lumayan, emang mantap. Sama-sama. Tapi jujur saja Bang, Iya. sekarang yang ada di depan saya ini bagaimana menghadapi keluarga saya. Nah, pasti itu. Cara saya Iya. menghadapi keluarga saya. Pasti itu itu. tantangan berat bagi saya. Pasti itu. Ya itu sih memang keluhan-keluhan teman-teman. Bilang, Mbak, Ibu, Yesus mengajarkan ajaran kasih. Kasihinilah musuhmu. Musuh aja dikasih. Masa anak sendiri nggak dikasihi? Itu aja bilang. Kalau mereka berlaku tidak kasih, bagaimana ajaran kasih yang telah diajarin ke Yesus? Berarti bohong dong. Bilang kayak gitu ya kan? Banyak Keluarga. betul. Apalagi karena saya kan anak gadis pertama. Gimana menghadapi keluarga itu? Pasti bakalan banyak pertanyaan-pertanyaan dan pasti murka lah gitu kan. Grace saja udah ngebayangin bagaimana reaksi mereka. Itulah itu Dari beratnya mana? itu. Dari Grace Katolik, Protestan, Kristen Protestan. Protestan. Heeh. Ya. Jadi kalau seibarat agama itu adalah kendaraan, dan di atas kendaraan itu kita bersama dengan keluarga kita. Dan kita tahu bahwa kendaraan ini kita berpikir melaju menuju kepada keselamatan. Tapi ternyata di antara kita yang ada di atas kendaraan ini sadar bahwa sebenarnya ini bukan kepada keselamatan ujungnya, tetapi jatuh ke jurang yang dalam. Maka orang yang sehat akalnya akan senantiasa begitu tahu bahwa itu jatuhnya ke jurang, loncat dari kendaraan itu untuk meminta pertolongan, kemudian mengambil kendaraan yang lain atau Mantap. menyetir kendaraan itu agar kendaraan itu stop atau berbalik arah atau membelokkan arah perjalanan supaya keluarga atau penumpang yang lain yang tidak masuk ke dalam jurang, apapun risikonya. Bener, ini yang kalian harus pahami apa kata Bang Juma. Satu, nekat. Di mana kita nekat memfitnah Tuhan, kenapa kita tidak nekat kembali kepada Tuhan? Benar. Sama seperti saat kamu menyetir kendaraan, kata Bang Juma, saat tiba-tiba mengetir kendaraan, ternyata kendaraannya remnya blong dan segalanya, resikonya kan kamu ambil daripada kamu harus berdiam diri di situ dan mati di situ. Termasuk kamu harus melompat dan segalanya. Benar apa kata Bang Juma? Daripada wujudnya penyesalan setelah kematianmu dan mengatakan, aku menyesal ya Allah, segala sesuatu sudah tidak berguna, lebih baik dari sekarang kamu ikrarkan bahwa aku resmi, bahwa aku mengikrarkan bahwa Engkau Tuhanku, tiada pelindungku selain Engkau. Benar apa dikatakan Bang Juma, mantap sekali, luar biasa ya Bang Da. Lanjut. Termasuk loncat dari mobil yang sedang melaju kencang demi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, itu pun rela kita lakukan. Rela kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko, artinya kita rela sama-sama jatuh atau tabrak pada jurang yang dalam. Seibarat kita ada di dalam kegelapan bersama dengan keluarga,
Tapi kita tahu caranya kemudian supaya keluarga kita ini mendapatkan setitik cahaya, yaitu berlari ke tempat yang lain, mengambil sumber cahaya, mendapatkan cahaya, lalu kembali ke keluarga menjadi penerang. Bisa jadi cahaya itu ditolak, tetapi inilah perjuangan kasih sayang. Daripada kita hidup dalam kegelapan bersama-sama, padahal kita tahu caranya mengambil cahaya, kita biarkan diri kita dalam kegelapan. Resiko pasti ada. Segala sesuatu yang kita perjuangkan, segala sesuatu, apalagi ini berbicara mengenai akidah, pasti ada. Cuman permasalahannya adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan kita kepada ujung kehidupan. Itu udah pasti itu. Kalau calon gubernur belum tentu jadi gubernur, calon presiden belum tentu, tapi yang dikatakan calon mayat, Islamkah dia, Kristenkah dia, pasti akan menjadi mayat. Apa yang akan kita bawa kembali ke hadapan Allah? Ketakutan terhadap duniawikah, atau ketakutan terhadap dahsyatnya kemudian pembalasan kepada orang-orang yang ingkar kepada penciptanya? Saya banyak menghadapi orang-orang yang ingin mu'alaf, yang kemudian menghadapi masalah seperti ini, takut akan keluarga. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sedikit aja rekotan kita kemarin. Nah, daripada hal tersebut kita bisa melihat ya bahwa Grace ini sudah mantap hatinya, ingin kembali kepada Tuhan yang benar. Masya Allah, tepuk tangan buat Grace. Jadi jangan ada lagi oten-oten yang berbicara, kenapa belum mu'alaf? Karena belum mendapat hidayah. Salah. Hidayah itu ada di otak lu, tinggal satu, lu ambil, berani nggak? Itu aja. Dan Grace ini setelah 4 jam kemudian diinjili oleh Bang Juma, berani ngambil. Itu yang membuat dia kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada Islam. Menunjukkan apa? Bahwa orang yang Islam ini bukan ganti agama. Tapi dulu kamu yang udah tersesat di luar rumah, balik, kembali ke rumahmu, di rumah kenyamananmu, yaitu Islam. Ambillah resiko tersebut. Untuk menunjukkan apa? Calon gubernur belum tentu gubernur, calon presiden belum tentu presiden, tapi calon yang namanya manusia itu sudah pasti calon jenazah. Lalu kamu ingin mengulur waktu sampai kapan? Hingga kemudian baru kamu sadar, aku telah bangkit di alam untuk mempertanggungjawabkan hinaan aku terhadap Tuhan. Baru kamu kalang kabut. Nah, ini daripada fenomena yang terjadi terhadap Grace, seharusnya Kristen-Kristen lain juga menilai. Aku diberikan hidup oleh Tuhan, lalu apa tujuan daripada hidupku ini? Lalu sudah layakkah dari segala diksi-diksiku dalam mempertahankan ketuhanan, tapi justru aku dalam pengibadahan justru menghina Tuhan? Lalu Tuhan yang seperti apa yang harus kucari? Bukankah info telah datang? Bukankah pemberitahuan telah datang? Nabi Muhammad diutuskan agar kalian kembali kepada jalan Tuhan. Ingat, saat kalian menjadi jenazah di situ kalian baru sadar, ternyata kalian tercengang. Ternyata kelalaian kalian selama ini karena kalian tidak mau mencari Tuhan yang benar dan mengimani Tuhan yang benar. Agar tapi kalian menyembahkan segala sesuatu yang dipercaya secara tradisi, yang itu rentan kalian bela, padahal sebenarnya itu tidak pantas untuk kalian sembahkan. Maka semoga Grace, ya kita doakan semoga cepat dia mengambil langkah sebelum kematian duluan mengambil langkah. Masya Allah. Semoga kita bisa berkumpul di surga bersama Grace juga. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ambillah resiko, dan saya meyakini bahwa ini akan menjadi pertimbangan besar terhadap Grace, di mana dia akan mengingat, di mana dia akan mempertimbangkan. Dan sama seperti yoga, setelah beberapa kali dibicarakan, kemudian dia baru mu'alaf. Begitu kemudian bebalnya Olan. Setelah kebebalan Olan, di situ juga Olan memilih mu'alaf. Kebebalan daripada Jimen tersebut berdebat dengan bebalnya dengan Bang Zuma, akhirnya memilih mu'alaf. Bagaimana seorang Demian yang juga menjadi debaters, menjadi garda utama kekristenan, juga memeluk Islam, menunjukkan bahwa kebenaran sejati itu tergantung kamu mau mengambil ataupun tidak. Maka takutlah ketika kemudian kematian lebih duluan menjemputmu daripada kebenaran yang udah hadir menjadi menu utama untukmu. Maka takutlah untuk hal tersebut. Kalau seandainya kalian dihakimi, pertanggungjawabkan mereka terhadap ajaran kasih.
tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lalu kenapa aku menjadi anakmu, tidak memusuhimu, tidak juga mengkhianatimu, tidak juga untuk kemudian memberikan kezaliman terhadapmu, dan aku juga bertanggung jawab terhadapmu. Kenapa tidak kau kasihi? Bukankah Tuhanmu mengajarkan kebaikan? Kasihanilah musuhmu. Lah aku bukan musuhmu, aku ini anakmu. Kamu makan, aku ikut makan. Mudah rezekiku ku persembahkan kepadamu. Apa yang menjadi masalah, wahai ibu? Lalu di mana ajaran Yesus sebenarnya yang percaya, yang engkau percayai itu? Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Maka jikalau tetap berlaku kasar, maka murnilah ini bukan ajaran kasih. Oke? Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, terima kasih banyak telah hadir di Almandiki Reaction. Nah, seperti biasa kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemputlah kebenaran.